Kenapa? Ya masih mendengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi siang hari ini seperti biasa dalam tayangan live streaming Liga 3 kompetisi sepak bola Asosiasi Provinsi Gorontalo. Dan buat masyarakat Bualemo khususnya dan masyarakat Kabupaten Gorontalo, pertandingan pertama sore atau siang hari ini mempertemukan Sparadis United dengan PS Bualemo dari Kabupaten Bualemo. Tentu masyarakat Bualemo saat ini tengah menanti tim kebanggaan akan melakukan pertandingan hari ini, dan ini merupakan pertandingan yang ketiga dari Kabupaten Bualemo setelah dua pertandingan sebelumnya mendapatkan poin penuh dengan mengantongi dua kemenangan. Kita nantikan, dan jangan lupa tayangan live streaming ini dipersembahkan oleh Asprop PSSI Gorontalo dan disupport sepenuhnya oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Seperti biasa, Anda perlu peralatan olahraga, bisa ke Macan Apparel. Dan terima kasih juga buat Bung El Nino yang lewat El Nino Centernya membantu tayangan live ini. Baik, ke lapangan hijau, wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini Hamid Konyo, AW1 Icuk Harson, AW2 Alham Botutihe, dan wasit cadangan Saudara Anwar Lahabu. Paradis dengan kostum putih-putih di sebelah kiri, dan Bualemo dengan kostum kebanggaan mereka dengan kuning-kuning merah, dengan manajer tim OPS Om Popon Samudra, dengan pelatih Bung Kamel Dukalang. Sementara dari sisi lawan, pelatih kepala Agus Salim Baga dan manajer tim Ferianto Ibrahim. Ya, kick off segera dimulai. Bola dikuasai oleh PS Bualemo. Ya, sudah dilakukan kick off. Wasit yang memimpin pertandingan siang hari ini adalah Bung Hamid. Cuaca di Stadion 23 Januari Telaga mendung. Menit awal PS Bualemo langsung menggebrak, namun serangannya belum berhasil. Jadi sekali lagi bagi kedua tim, khususnya untuk Sparadis maksud kami, ini mereka masih tertinggal dengan mengantongi dua kekalahan.
Ya, pertandingan hari ini berhadapan Sparadis United dengan PS Bualemo. Baik, jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung, bagikan linknya ya, bagikan linknya biar sahabat sepak bola Indonesia yang lainnya di luar Provinsi Gorontalo bisa menonton juga dan mensupport tayangan live streaming ini, khususnya yang ingin mengetahui perkembangan sepak bola di Provinsi Gorontalo. Ya, Bualemo nomor 15 Halim Lapaga, maksudnya kepada Santo, masih Santo, kerjasama dengan nomor 11 Shooting Roland Saipi Plan. Jadi Bualemo menurunkan 3 pemain senior, yaitu Iskandar Japu, Matris Tamani kapten, dan Suharto Barwadi. Di sisi Paradis itu Umar Kai sebagai penjaga gawang, kemudian Fahmi Amir Tangke kapten kesebelasan. Jadi 2 pemain ini yang bermain untuk Paradis United. Masih terjadi perebutan di daerah tengah. Free kick. Jadi di awal-awal pertandingan ini rupanya tim Bualemo ingin segera menciptakan gol dengan menekan ke daerah lawan. Posisi Bualemo sendiri saat ini masih berada di peringkat keempat maksud kami, di bawah Basmi, Muara Tirta, PSP Pohuwato, dan baru Bualemo, karena Bualemo baru 2 kali bermain. Ya, Bualemo nomor 21. Kita nantikan, angkat, bahaya, ada Suharto, heading, namun headingnya pelan. Ya, teman-teman lain mungkin di antara Anda memiliki bisnis atau usaha ingin mensupport tayangan live streaming ini, bisa mengontak kami dan bisa kami tayangkan logo usaha Anda di tayangan live ini. Sementara suasana stadion mendung, agak gerimis, jadi ini sangat membantu para pemain. Tidak seperti biasanya sangat panas. Masih Bualemo lagi, terlampau deras, umpan ke mulut gawang. Ya, jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung dibagikan linknya ya. Biar channel ini bisa berkembang. Dan perlu saya sampaikan bahwa Liga 3 sendiri termasuk provinsi kedua yang cepat memulai, yaitu di Gorontalo. Setelah yang pertama Maluku, kemudian Gorontalo di bulan September, 28 September. Daerah-daerah lainnya seperti Sulawesi Tengah baru mulai hari ini. Kalimantan Barat juga sudah berjalan, Bali sudah berjalan, dan menyusul beberapa daerah lain seperti Jambi, Lampung, Kalimantan. Karena diikuti 24 tim, maka Gorontalo memulai lebih awal karena jumlah pertandingan yang banyak dan memakan waktu yang lama. Masih belum terjadi momen-momen bahaya bagi kedua tim.
Sekali lagi untuk masyarakat Bualemo yang sementara menonton, bantu di subscribe channelnya, dan Anda juga bisa memberi komentar atas tayangan ini. Paradis outball saja. Untuk pertandingan hari ini, 2 pertandingan semuanya dari grup B. Setelah kemarin 4 tim bermain dari grup A. Ya, Bualemo dari kanan. Apakah menghasilkan corner kick? Jangan lupa terima kasih kami untuk El Nino Center dan Macan Apparel yang sudah mensupport tayangan ini, dan teman-teman sahabat sepak bola Indonesia di seluruh tanah air dengan setia ikut menonton tayangan di channel ini. Bahaya, lebih dekat ke penjaga gawang Umar Kai, salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Paradise. Paradise hanya turun dengan 2 pemain senior, yaitu di penjaga gawang dan pemain tengah mereka selaku kapten, yaitu saudara Fahmi Amir. Nomor 3 dari Bualemo, Irfan. Ke belakang dia nomor 4 stopper Iskandar Japu, penjaga gawang Aswad. Ke kanan dia Ferry Moduto, Dedi Ismail. Ya, nomor 7 kapten. Ke belakang jauh 23 Ferry Moduto. Masih di daerah tengah, kapten kesebelasan Matris. Umpan terobosan bagus sekali nomor 11, bahaya 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Namun penjaga gawang lebih berani keluar dan menghalau bola. Belum merubah keadaan, masih dikuasai Bualemo. 10 menit pertama kurang lebih ini, Bualemo terus-menerus menekan, walaupun dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Jadi setelah pertandingan ini juga untuk masyarakat yang berada di Gorontalo bagian barat, ini partai seru setelah ini, yaitu partai derby sesama tim dari Pohuwato, yaitu satu PSP Pohuwato dan yang satunya Panua GFC, Gorontalo Football Club. Panua sendiri kalau di catatan Kreasindo TV, Kreasindo Production TV, salah satu tim dengan jumlah penonton yang banyak. Apabila Panua bermain, penayangan di channel kami itu sangat luar biasa, karena kebetulan mereka berasal dari kecamatan Popayato, cukup jauh jarak menuju tempat pertandingan. Terima kasih untuk masyarakat di Popayato sana, khususnya fans dari Panua GFC. Sebentar tim Anda akan bertarung partai derby dengan PSP Pohuwato. Baik, kita kembali ke lapangan. Bualemo lagi, umpan terobosan, offside lagi, nomor 21 Erpin Masinga. Paradis masih sedikit mencari-cari cara untuk bisa keluar dari tekanan dari
tim Bualemo yang dimanajeri oleh Om Popon Samudra atau Tikapo. Iya, pelanggaran untuk pemain Sparadis. Free kick Kapten Fahmi, salah umpan Fahmi. Kapten Bualemo Matris kerjasama dia dengan Irfan Nasir. Masih Irfan, maksudnya kepada strikernya nomor 11 Ronaldi Saipi, offside. Oke, Sparadis FC atau Sparadis United dari Kabupaten Gorontalo, salah satu pendatang baru di kancah Liga 3 Gorontalo. Kandas serangannya. Sementara Stadion 23 Januari Telaga masih turun hujan dengan gerimis. Syuting sayang, tendangannya belum menghasilkan. Ya, pemain-pemain Sparadis belum menemukan sebuah formula untuk keluar dari tekanan karena ball position masih dikuasai oleh PS Bualemo. Iskandar Japu kerjasama dia dengan Perli Moduto ke kanan. Dedi Ismail, offside lagi Erpin Masinga. Ya, teman-teman sahabat sepak bola Indonesia, baik yang di Gorontalo maupun di luar Indonesia, terima kasih atas sokongannya selama ini terhadap channel Kresindo Production TV yang menjadi mitra resmi dari Asosiasi Provinsi PSSI Gorontalo untuk menayangkan live streaming pertandingan Liga 3 Gorontalo dari babak awal hingga babak puncak nanti. Ya, Selebes Football, terima kasih. Yusuf Ndahura, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solopna ale Pamos Opan ini go sepak bola Gorontalo, amin. Salam dari tim Lakea lagi nobar. Wah, terima kasih Lakea FC Sulawesi Barat, insya Allah hari Jumat mulai. Oh, terima kasih informasinya. Bahaya. Ya, akhirnya Suharto Barwadi, striker dari Bualemo di menit ke-16 ini berhasil menciptakan gol setelah terjadi kemelut di gawang Sparadis United. Gol dicetak oleh Suharto Barwadi di menit ke-16.
Kembali Bualemo. Wah, syutingnya pelan dari Soeharto. Belum merubah kedudukan. Masih 1-0 keunggulan dari PS Bualemo. Jadi gol tercipta di menit ke-16. Masih tak henti-hentinya tim Bualemo melakukan tekanan. Bang titip salam untuk Teh Opan dari Tibunda. Oke, Aan Valero yang juga aktif meliput Liga 3 Gorontalo. Oke, terima kasih teman-teman semua, sahabat sepak bola Indonesia. Masih dalam tayangan live streaming Liga 3 bersama Macan Apparel dan El Nino Center. Sayang sekali kalau dilihat peluang demi peluang yang didapat oleh tim Bualemo dari menit ke menit cukup banyak ya. Tapi sayang belum on target, baru 1 on target atau 2 ya, salah satunya menghasilkan gol lewat Soeharto Barwadi. Kita tunggu corner kick dilakukan oleh Kapten Matris, dihalau kembali oleh pemain belakang atau oleh kapten kesebelasan Fahmi Amir dari Paradise United. Bahaya, Soeharto syuting kembali mental, corner kick lagi. Masih Matris, Kapten Matris Tanani nama lengkapnya. Angkat, kembali lagi, corner kick lagi. Jokam Sport Gorontalo, go. Iki Hujuli bilang Pate Open disuruh mandi dulu. Oke, sudah dilakukan corner. Angkat, masih ada Fahmi. Kembali lagi, baru kali ini menghasilkan goal kick. Umar KI ke tengah, tidak ada kawan, untung dikuasai lagi oleh umpan tidak menemui rekannya. Kembali Bualemo, Matris Tanani, kerjasama dia, kandas nomor 24, Fahmi Kapten ke kiri, masih di daerah sendiri, Paradise United, nomor 23 Febriansah gagal mengantisipasi bola. Soeharto Barwadi turun, harus menjemput bola di bawah. Wah, salah kontrol nomor 11 Dadi Ronald.
Sayang, offside, umpan terobosan Ronald. Jadi jangan lupa partai kedua, salah satu partai seru, yaitu partai derby sesama Pohuwato, PSP Pohuwato dan Panua GFC. Jadi tim-tim yang sudah mulai menunjukkan prestasi dalam kompetisi ini sudah mulai kelihatan, diantaranya favorit Persidago, juga Raja Wali FC, PS Bualemo, PS Pohuwato, dan salah satu di luar dugaan pendatang baru yaitu Basmi FC ternyata untuk sementara ini berhasil memimpin klasemen grup B. Nomor 90 dari Sparalis masih putar-putar dia karena tidak ada kawan yang mensupport, harus ke belakang. 27 Fernando kerjasama dengan 94 William, kapten ke-11 ke kiri, bagus. Kita nantikan umpan ke depan, nomor 90 yang dituju Mulis KI dibuang oleh pemain Bualemo. Salah melakukan outball. Jadi di antara beberapa tim favorit yang masih mulus-mulus saja, belum kehilangan poin, yaitu seperti Persidago, Raja Wali, juga Bualemo, Basmi. Sementara tim-tim lainnya sudah ada yang mulai kehilangan poin, baik itu draw maupun menderita kekalahan. Kembali corner kick, kapten, wah bahaya, hanya menghasilkan out gawang. Ya, Bualemo masih belum memberi kesempatan untuk Sparadis berkembang. Menekan terus, nomor 3 angkat, bagus sekali umpannya, kontrol Suharto. Wow, Suharto sang striker ini tidak memaksimalkan sebuah peluang, salah satu peluang on target yang belum berhasil. Ya, Sparadis, Mulis dijatuhkan, Mulis KI, kecil tapi lincah. Jadi dari postur tubuh masih lebih unggul PS Bualemo dibandingkan Sparadis United. Apabila Bualemo memenangkan pertandingan hari ini, mereka akan naik peringkat dengan mengantongi 9 poin dari 3 kemenangan. Bukan tidak mungkin mereka bisa menggeser Basmi. Ya, Mulis KI dituju. Apakah mampu kontrol bola? Ternyata tidak bisa, dikuasai oleh pemain Bualemo. Nomor 3 Irfan, bek kiri dari Bualemo, ke tengah kepada stopper Iskandar Japu, kerjasama Ferli Moduto, ke kanan dia Erwin Masinga,
masih daerah sendiri. Walaupun ball position maupun persentase serangan lebih banyak Bualemo, namun gol yang tercipta baru 1. Ya, terima kasih ucapan kami untuk teman-teman sahabat sepak bola Indonesia yang ada di Bualemo. Ternyata cukup antusias menonton lewat live streaming ini. Terima kasih teman-teman semua di sana. Wah, jalipata Allah tekan lonceng dan subscribe ah. Jalipata itu. Bahwa itu modal. Oke. Ya, nomor 52 dari Sparadis. Iya, offside lagi. Jadi pemain-pemain Sparadis menggunakan nomor punggung besar yang dulu sangat jarang kita lihat, tapi di era sepak bola modern ini nomor punggung sudah bebas. Oh, apa yang terjadi? Rupanya dinyatakan pelanggaran oleh wasit Hamid. Hamid yang memilih mencukur habis rambutnya bergaya seperti Colina. Ya, sudah memasuki menit ke-30. Kedudukan masih 1-0 atas keunggulan PS Bualemo. Bualemo coba bangun dari bawah. Masih di daerah kanan atau daerah kiri pertahanan Sparadis. Outball. Jadi pertandingan diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI Gorontalo ini untuk kompetisi Liga 3 merupakan pertandingan pembuka dari rangkaian kompetisi yang akan diputar di tahun ini. Di antaranya ada Piala Pertiwi yang akan diikuti oleh tim-tim wanita yang ada di Gorontalo. Jadi tahun ini, bahaya serangan. Gagal lagi. Jadi saya lanjutkan informasinya. Untuk tahun ini sepak bola Gorontalo bergeliat lagi dengan ditandai munculnya klub-klub sepak bola wanita. Jadi kalau menurut informasi yang kami dapat ada 4-6 tim yang akan ikut Piala Pertiwi. Dan setelah Piala Pertiwi juga akan diputar Piala Suratin U17. Jadi rangkaian kompetisi ini diawali dengan Liga 3 karena Liga 3 dengan peserta terbanyak yaitu 24 tim. Sparadis pami kepada nomor 27, masih ke belakang lagi. Rupanya Sparadis tidak mau mengambil langkah untuk keluar menyerang. Lebih baik menunggu dan memilih melakukan counter attack. Oke, terima kasih Pak Stephen Sumardi, owner dari Sparadis. Terima kasih supportnya. Jadi anak-anak bermain cukup baik hari ini.
Sebentar, saya hitung dulu apa benar ini. Apa hanya dengan 9 pemain di lapangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, karena saya tidak mendapatkan informasi jumlah pemain di lapangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar sekali. Jadi rupanya Paradis hanya turun dengan 10 pemain ya. Mungkin salah satu pemain mereka cedera atau bagaimana, kami belum mendapatkan informasi. Terima kasih Pak Stephen Sumadi. Kembali Bualemo. Jadi PS Bualemo sedikit diuntungkan kalau saya menghitung pemain di lapangan ini, karena Paradis hanya 9 pemain, 10 dengan kiper. Ini masih layak untuk dipertandingkan, karena dalam regulasi kalau saya tidak salah, kecuali 6 pemain nggak bisa dimainkan. Kita tunggu kembali serangan. Bahaya, masih mental. Salam dari Sulteng Bang, Andika Daniel. Oke, terima kasih Sulteng. Sulteng sendiri Liga 3-nya akan dimulai hari ini menurut informasi yang kami dapat. Ya, Paradis coba menyerang. Nomor 7 masih kuasai bola melewati 2 pemain. Sayang sekali belum melakukan passing padahal temannya sudah menunggu. 90 Muliskai, bahaya. Nomor 7 dicocor saja. Keluar lapangan Charles Pamikiran. Wah, luar biasa namanya. Nomor 7 dari Paradis, Charles Pamikiran. Ya, jadi pertandingan siang hari ini atau pertandingan pertama, perlu kami tambahkan informasi bahwa Paradis hanya main dengan 9 pemain ya. 4, 6, 8, 9 ya, benar, 10 dengan penjaga. Setelah informasi Pak Stephen baru saya menghitungnya. Ya, counter attack kali ini PS Bualemo. Ya, pelan-pelan mulai bangkit pemain-pemain Paradis, mulai berani menyerang. Mulis Kai, masih Mulis. Kerjasama dia dengan Pamikiran, gagal. Dikuasai kiper Aswat. Dari belakang Bualemo. Jadi luar biasa, perlu kita acungi jempol dan beri semangat untuk Paradis. Walaupun dengan kondisi pemain yang berkurang, setidaknya sampai menit ke 37 ini PS Bualemo, salah satu tim yang difavoritkan juga untuk bisa juara, baru mampu cetak 1 gol dengan sekian banyak peluang yang mereka dapat. Jadi kami masih mencoba mencari informasi penyebab hanya bermain dengan 10 pemain, apa pemain lain akumulasi atau ada aktivitas lainnya. Masyarakat
Popayato dan masyarakat Paguat pada umumnya, Pohuwato pada umumnya, jangan lupa pertandingan kedua partai derby sesama tim asal Pohuwato, yaitu PSP Pohuwato dan Panua GFC. Hanya dengan 10 pemain, jangan sampai ada yang cedera. Pertandingan masih panjang. Babak pertama belum selesai. Biasanya masuki menit ke 30 dilakukan water break, tapi kali ini tidak dilakukan. Mungkin pertimbangan wasit karena cuaca tidak panas. Karena Stadion 23 Januari di Telaga ini, Kabupaten Gorontalo, saat ini sementara diguyur hujan. Walaupun hujannya belum terlalu deras. Wasit Hamid kembali melanjutkan pertandingan. Sparadis harus membangun serangan dari bawah. Walaupun mendapat serangan bertubi-tubi, namun pertahanan mereka cukup baik, baru kebobolan 1. Kembali nomor 3 dari Bualemo. Ke tengah 21 Erwin. Masih kerjasama dengan Kapten Erwin lagi. Matri sekarang ke belakang. Salah satu pemain Sparadis tergeletak, Fernando Junginger, ya, Fernando Junginger masih tergeletak di pinggir lapangan, harus mendapatkan perawatan dari wasit, dari medis maksud kami, dan wasit menghentikan pertandingan sebentar, ya. Kita tunggu sama-sama. Jadi yang baru bergabung warna kuning-kuning merah itu PS Bualemo. Dan dan baju putih-putih itu Sparadis United. Nomor 27 sudah bangkit. Apakah cederanya ini? Ada 2 pemain yang cedera dari Sparadis, harus mendapat perawatan. Nomor 93 dan nomor 27, 93 Reynal Juma. Ya, nyaris hanya 7 pemain di lapangan yang bertarung menghabiskan sisa waktu babak pertama ini, karena 2 pemain masih mendapat perawatan di luar atau di sisi bench dari Sparadis United. Oke, Irfan kerjasama dengan Matris, main 1-2, kandas. Ya, masih 2 pemain belum masuk dari Sparadis. Sisa 2 atau 3 menit terakhir. Sparadis hanya dengan 8 pemain di dalam lapangan dengan penjaga gawang. Ya, sudah bangkit keduanya, kita tunggu. Nomor 93 dan 27 Bualemo, Kapten. Kandas nomor 7 kerjasama dengan Mulis yang punya kecepatan ini walaupun bertubuh kecil. Ya, 27 kembali bermain. Umpan maksudnya pada Mulis KI, bekerjaran di sana dia. Bola lebih dekat. Apa yang terjadi? Rupanya terjadi corner kick karena bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan.
Jangan lupa tayangan live streaming ini disupporting oleh El Nino Center dan Macan Apparel, spesialis aparel olahraga. Kalau Anda perlu, cukup datang ke Macan Apparel. Sparadis. Outball sudah digulirkan cepat sekali. Bualemo nomor 11 kerjasama dia dengan nomor 15. Erwin umpan terobosan baik sekali pada Soeharto, sang striker ini. Soeharto ke kanan, kita tunggu. Masih di daerah kiri pertahanan ya, masuk daerah penalti, bahaya, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dan sayang, hanya perlu satu sentuhan dari salah satu pemain Bualemo, bola bisa masuk tapi ternyata tidak terjangkau sehingga gagal. Bahaya, serangan lagi. Bola keluar lapangan. Kembali salah satu pemain Sparadis harus dirawat. Dan tambahan waktu diberikan oleh wasit Hamid, hanya 1 menit. Jangan lupa sahabat sepak bola Indonesia, bagikan link tayangan ini, beri komentar positif, komentar mensupport baik untuk channel maupun untuk kedua tim sementara bertanding. Dan kalau ingin tahu perkembangan sepak bola Gorontalo, tekan tombol loncengnya dan di subscribe ya. Terima kasih semuanya. Angkat ke mulut gawang Bualemo. Wow, sayang sundulan dari pemain Bualemo belum menemui sasaran. Tinggal menunggu detik-detik masa babak pertama selesai. Iya, wasit utama Hamid membunyikan peluit panjang, tanda babak pertama telah berakhir. Dan saya pun harus beristirahat sebentar untuk siang hari ini. Dan buat Anda yang lagi menonton, saya tampilkan dulu klasemen sementara. Paling tidak Anda bisa baca-baca sambil mensubscribe channel ini. Sampai ketemu lagi kita di babak yang kedua.
pertandingan babak kedua dilanjutkan atau dimulai. PS Bualemo masih unggul. Oke, pertandingan babak kedua ini dari kubu Sparadis masih belum ada penambahan pemain. Masih bermain dengan 10 orang. Namun mereka sejauh ini masih menunjukkan militansi mereka bermain. Dikurung habis-habisan oleh Bualemo, tapi sejauh ini Bualemo baru mencetak 1 gol. Nomor 23 Bualemo, free kick. Angkat, sudah offside. Matris Tanani, kapten kesebelasan. Bung Muhtar Muhammad, partai kedua sore ini derby Pohuwato panas. Untung so turun hujan, iyo panas. Bawa kopi belum ada di sini kopi. Bung Muhtar yang biasa memberikan pelayanan atau servis kepada tim live streaming Kreasindo Production TV yang kemarin sudah membawa kue walima, orang Gorontalo bilang kue maulid. Selebes football, kenapa Sparadis cuma 10 orang?
Ya, kami juga belum dapat informasi. Mungkin beberapa pemainnya bermain di pertandingan yang lain secara bersamaan, ataukah mungkin lagi berhalangan urusan pekerjaan, kami belum dapat informasi. Tapi sangat baik sejauh ini. Mereka memilih untuk menjaga area pertahanan daripada keluar menyerang, menghindari kemasukan yang banyak. Jadi teman-teman yang lagi menonton tayangan live streaming ini, khususnya yang ada di bagian barat Gorontalo, di Bualemo, dan juga di Pohuwato, setelah ini adalah pertandingan kedua dua tim yang berasal dari daerah yang sama. Kembali ke lapangan, nomor 11 Ronaldi. Masuk dia ke tengah, kerjasama dengan 15, bagus sekali. Nomor 27 dari Bualemo, Dedi Ismail. Masuk kotak penalti 10 tapi tidak bisa mengontrol bola. Jenry Suhubung. Jadi nama-nama yang muncul ini nama-nama yang luar biasa ya, yang tidak biasanya. Jenry Suhubung. Sementara di Sparadis ada Charles Pamikiran. Angkat, gagal lagi. Handsball dari Bualemo. Dan tayangan live streaming ini disupport oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Terima kasih buat Bung El Nino dan juga buat Pak Haji Uli. Ya, Bualemo lagi, nomor 10 Jenry. Masih Jenry. Kerjasama dia nomor 27 Dedi Ismail. Maksudnya pada Soeharto. Bahaya. Offside. Muhlis KI. Jadi Bualemo dalam pertandingan hari ini, apabila mempertahankan kemenangan, mereka bisa menggeser Basmi dari klasemen sementara. Tapi itu pun masih ditentukan oleh pertandingan kedua, Pohuwato berhadapan dengan Panua. Apabila Pohuwato menang, Bualemo menang, maka urutan pertama Pohuwato dan kedua Bualemo. Ya, jangan lupa dibantu teman-teman, bagikan linknya. Ayo Bualemo bantai mereka 3-0 saja. Ya, sementara ini masih 1. Mencoba dari sisi kiri lagi. Offside. Satu lagi pemain Sparadis harus mendapatkan perawatan, tergeletak. Raja Wali Gorontalo hadir. Wah, terima kasih Raja Wali. Jadi Raja Wali berkejar-kejaran dengan Persidago di pimpinan klasemen grup A. Sama-sama memiliki 12 poin, tapi kalah dalam selisih gol dengan Persidago. Persidago lebih produktif dalam setiap pertandingan. Ya, nomor 10
dan nomor 11 harus diganti. Jadi memasukkan pemain baru, pelatih Bualemo Kamel. Apakah dengan masuknya dua pemain ini bisa menambah daya gedor dari Bualemo? Muara Tirta main kapan, Pak? Wah, saya belum bisa informasikan karena belum melihat jadwalnya. Yang pasti besok kembali pertandingan berlangsung untuk grup A. Ya, terlepas Mulis KI datang membantu, tapi kandas. Berbalik Bualemo sekarang. Pemain baru masuk nomor 16. 1-2 dia. Kerjasama dengan 15. Angkat ke mulut gawang tapi pelan. Ya, kami melihat tim PSP Pohuwato sudah memasuki stadion. Di sisi tribun Soeharto Barwadi gagal. Ya, kembali kita ke lapangan. Nomor 27 back Bualemo harus ikut naik. Crossing, heading jauh, tidak menemui sasaran. Mana jurus PS Bualemo, bantai mereka. Wah, ternyata sejauh ini Bualemo masih belum bisa menambah gol, walaupun unggul dari sisi jumlah pemain. Berhasil diambil oleh pemain yang baru masuk. 1-2 kandas lagi di barisan pertahanan. Jadi dari Sparadis menurunkan Umar KI, Fikri Haikal, Febriansa, William Faujan, Yogi Anton, Mulis KI, Fernando, Pami Amir, Kapten Afdal, Reynal dan Charles. Kami belum dapat informasi siapa yang tidak hadir di antara 11 nama ini. Ya, Sparadis menggunakan strategi bertahan dengan sesekali counter attack, mengandalkan kecepatan dari Mulis KI. Oke, boleh menyerang lagi. Lewat nomor 27, wingback mereka, Fernando. Ke tengah, ada nomor 21, Masinga. Soeharto, umpan. Namun offside lagi. Ataukah pelanggaran? Rupanya pelanggaran untuk PS Bualemo. Ya, kita tunggu sama-sama. Ada 4 pemain. Sparadis melakukan pagar betis. Free kick. Kapten kesebelasan masuk. Masuk
Gol kedua tercipta lewat free kick yang diciptakan oleh kapten kesebelasan Bung Matris Tanani. Berubah kedudukan 2-0. Jadi Bualemo baru bisa menciptakan gol lewat free kick karena dari serangan yang silih berganti, Sparadis pertahanannya masih cukup ampuh. Ya, coba Sparadis membangun serangan namun kandas. Masih dapat diambil. Ke depan tidak ada kawan. Sudah 61 menit pertandingan. Bualemo sudah unggul 2-0. Nomor 16 yang baru masuk dari Bualemo, William Lahai. Umpan terobosan namun gagal diselesaikan oleh Michael Due, nomor 99. Pemain yang juga baru dimasukkan di babak kedua ini. Bahaya di kotak penalti. Ya, Sparadis coba keluar. Ini adalah peluang kita nantikan. Bagus sekali umpannya, namun wasit atau hakim garis 2 telah mengangkat bendera. Ya, Kapten kepada Soeharto. Ya, pemain baru masuk nomor 16 dari Bualemo kerjasama dengan 27. Ya, kembali ke Iskandar. Bek kiri sekarang angkat ke mulut gawang. Lebih dekat ke penjaga gawang. Coba Sparadis 90. Daerah tengah. Maksudnya umpan ke depan tapi tidak menemui sasaran. Uten Japohe. Jadi kenapa Sparadis hanya 10 orang? Kami belum mendapatkan informasi pasti penyebabnya. Mungkin terkena akumulasi ataukah ada kegiatan lainnya. Bualemo kandas. Sparadis. Lemparan ke dalam untuk PS atau Sparadis United. Jadi tayangan live streaming ini salah satu upaya dari Asprop PSSI Gorontalo untuk memberi informasi sekaligus hiburan bagi pencinta sepak bola di Gorontalo maupun di luar Provinsi Gorontalo, karena kondisi saat ini masih dalam suasana pandemi. Walaupun
daerah-daerah di Gorontalo levelnya sudah cukup baik. Bualemo menyerang, angkat, sudah ditinggal kosong gawang tapi ternyata belum membuahkan hasil. Kembali satu pemain Sparadis tergeletak. Jadi strategi dari pelatih Sparadis bagaimana dia bisa mempertahankan untuk tidak kemasukan banyak, karena dari sisi kuantitas pemain dia sudah kalah. Jadi bertahan total, sesekali melakukan serangan cepat, berharap bola bisa didapat oleh striker mereka yang memiliki kecepatan. Matris Erwin, kita tunggu ke kanan dia, nomor 27, wingback yang naik, crossing bagus sekali, tendangan volley dari pemain Bualemo jauh. Teman-teman yang masih setia dengan channel ini, jangan lupa bantu bagikan linknya. Wow, rupanya kalau seandainya gambar yang Anda terima kurang baik, mungkin karena hujan, kami sedikit mengalami masalah di jaringan. Baik, tercipta gol yang ketiga untuk Bualemo. Jadi kami belum mendapatkan informasi pencetak golnya. Jadi saat ini PS Bualemo sudah unggul 3-0. Iya, Suharto Barwadi akhirnya mencetak gol di pertandingan kali ini. Ya, kembali berubah menjadi 4-0. 4-0 untuk PS Bualemo.
Oke, kembali kita ke lapangan hijau. Setelah kita sedikit menikmati kopi dan cookies Walima. Terima kasih yang sudah membawanya ke stadion. Jadi sejauh ini Bualemo masih unggul baik dalam penguasaan bola maupun peluang. Ya, rupanya pelatih Kamil Dukalang menggunakan kesempatan untuk memainkan pemain-pemain lapis keduanya di pertandingan ini. Dua pemain lagi dimasukkan setelah sebelumnya dua pemain muda. Ya, partai seru pertandingan kedua. PSP Pohuwato dan Panua GFC. Jangan lupa teman-teman di Popayato dan juga di Pohuwato pada umumnya, di Marisa, Paguat, jangan lupa tunggu pertandingan yang kedua. Terima kasih juga untuk El Nino Center dan Macan Apparel yang setiap harinya membantu dan mendukung kami dalam live streaming. Jadi pelatih maupun pemain Sparadis tidak dapat berbuat banyak dan bahkan tidak bisa keluar dari tekanan kepungan pemain-pemain Bualemo. Oh, terima kasih juga buat masyarakat Bualemo khususnya Kota Tilamuta yang saat ini sementara melakukan nonton bareng ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kembali peluang lewat corner kick.
Idris.
Ya, extra time 2 menit. Sudah memasuki menit terakhir. Paradis FC tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi pemain yang tidak lengkap. Tapi hasil hari ini mereka harus menyerah dari Bualemo. Jangan lupa pertandingan kedua ini menurut para pengamat bola ini pertandingan yang cukup seru dan wasit Hamid telah meniup peluit panjang berakhirnya babak yang kedua dan pertandingan sore siang hari ini dimenangkan oleh Bualemo dengan skor 4-2.